Pemirsa, kembali lagi di Liputan 6 Pagi, sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Nabila Azhara, inilah Liputan 6 Pagi selengkapnya. Pemirsa, kasus kematian akibat virus corona varian Omicron terjadi di Indonesia. 2 pasien COVID-19 terkonfirmasi Omicron dilaporkan meninggal pada Sabtu 22 Januari 2022. Keduanya memiliki penyakit penyerta, seorang diantaranya belum divaksinasi. Satu merupakan transmisi lokal, meninggal di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, dan satu lagi merupakan pelaku perjalanan luar negeri, meninggal di RSPI Sulianto Saroso. Sesak napas merupakan gejala utama dari pasien COVID-19 varian Omicron yang meninggal dunia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan gejala sesak napas tersebut muncul lantaran saturasi oksigen pasien kurang dari 80%. Kematian akibat Omicron itu sungguh mengagetkan, karena selama ini diinformasikan bahwa pasien terkonfirmasi Omicron memiliki gejala yang ringan-ringan saja. Sudah waktunya varian Omicron ini diwaspadai secara maksimal tanpa harus panik. 2 kasus kematian itu memberikan peringatan bahwa tidak cukup hanya memberikan perhatian kepada pelaku perjalanan luar negeri. Transmisi lokal dan perjalanan luar negeri sama-sama berbahaya sehingga patut diwaspadai. Kewaspadaan kian dilipat gandakan karena 2 kasus kematian itu terjadi justru menjelang prediksi puncak gelombang kasus Omicron di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkirakan puncak gelombang kenaikan kasus Omicron terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret. Wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek disebut menjadi daerah pertama yang mengalami lonjakan kasus. Lonjakan kasus di Jakarta mulai terlihat. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melaporkan penambahan 1.825 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada Sabtu 20 Januari 2022, sehingga totalnya menjadi 877.568 kasus. Perlu digarisbawahi bahwa 75,1% merupakan transmisi lokal. Sisanya ialah pelaku perjalanan luar negeri. Tren yang terjadi saat ini di Jakarta berkebalikan dengan situasi 2 pekan sebelumnya. Pada saat itu, 82,4% kasus aktif datang dari pelaku perjalanan luar negeri. Hanya 17,6% terinfeksi karena penularan lokal. Tampak jelas bahwa penularan lokal kian menjadi-jadi. Kiranya, pemerintah mengevaluasi secara komprehensif penularan COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Apalagi, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, virus varian Delta masih banyak ditemukan dalam kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Fakta itu harus menjadi perhatian di tengah heboh varian Omicron yang menyebar sangat cepat di seluruh dunia. Semua pihak harus ekstra waspada tanpa perlu panik. Karena itu, penerapan protokol kesehatan hendaknya lebih diperketat lagi. Tidak ada salahnya bila pemerintah mulai mengimbau perusahaan kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 hingga puncak Omicron berlalu. Bila perlu, pemerintah memelopori kembali bekerja dari rumah. Kiranya, elok seluruh kementerian dan lembaga agar meminimalkan kegiatan rapat-rapat yang dilakukan secara offline atau laring dan sebisa mungkin melakukannya secara daring. Masyarakat juga hendaknya bijak bersikap dengan mulai membatasi aktivitas keluar rumah dan berkumpul yang tidak perlu. Pada saat bersamaan, pemerintah meningkatkan upaya 3T atau tindakan melakukan tes atau testing, penelusuran kontak erat atau tracing, dan tindakan lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 atau treatment. Tidak kalah pentingnya, ialah terus meningkatkan vaksinasi dan booster, apalagi di daerah yang tinggi penularan Omicronnya. Segala upaya harus dipersiapkan menghadapi puncak gelombang kenaikan kasus Omicron pada Februari hingga Maret. Sekian info pada hari ini, tetap jaga kesehatan. Saya Nabila Azhara, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.